Halo adik-adik, ketemu lagi dengan TSC Channel. Kita bahas soal-soal tentang gerak lurus ya, tentang gerak lurus. Nah, kita lihat grafik kayak gini ya. Kalau kita lihat grafik ini biasanya bingung ya, loh ini mau diapakan gitu ya. Grafiknya mau diapakan, terus kemudian ini apa sih sebenarnya diketahui gitu. Mari coba kita telusuri ya, kita telusuri grafik kayak gini. Oke, jadi ini merupakan grafik antara gerak lurus ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini dari mana kok tahu grafik seperti ini masuk kategori yang gerak lurus dan mana yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan? Nah, kita kembali pada definisi gerak lurus beraturan gitu. Kalau untuk gerak lurus beraturan, di sini cirinya ya, kita ingat kembali ciri dari gerak lurus beraturan. Apa ayo? Ya, gerak lurus beraturan berarti cirinya kita tulis GLB. Apa cirinya? Ya, V-nya tetap. Oke, apa V? Kecepatan ya. Kecepatannya tetap. Nah, kalau kecepatannya tetap berarti dari waktu ke waktu kecepatannya ya segitu-gitu aja. Ya, kecepatan ya tetap segitu. Nah, dari detik ke 1, detik kedua, detik ketiga tetap kecepatannya. Nah, dengan demikian kita coba lihat. Nah, ini T detik pada detik ke 0 ini ya. Pada detik ke 0 berapa kecepatannya? 15 itu. Langsung loncat ini ya pada detik ke 10 dan masih 15, berarti pada detik ke 5 juga 15. Nah, ini artinya apa? Pada detik ke 0 sampai detik ke 10, 0 sampai ke 10 ini benda melakukan gerak lurus beraturan begitu ya. Jadi ini gerak lurus beraturan pada detik ke 0 sampai detik ke 10. Nah, itu. Nah, setelah detik ke 10, nah dia mengalami perubahan kecepatan. Nah, ini menurun kecepatannya. Loh, ini menurun ya. Kecepatannya menurun. Nah, gitu, kecepatannya menurun sampai pada detik ke 40 kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya 0. Nah, pada detik ke 40 ini artinya benda tersebut berhenti ya, karena kecepatannya 0. Oke, tulis di sana ya. V pada saat T nya sama dengan 40 berarti V 40 itu 0. Nah, gitu. Nah, masih ingat kan? Berarti kalau kita punya VT sama dengan 0 itu artinya apa? Ya, artinya benda berhenti. Nah, gitu, benda berhenti yang itu pada detik ke 40. Nah, berarti untuk detik ke 10 sampai detik ke 40 benda melakukan GLBB. Nah, GLBB nya dipercepat apa diperlambat? Nah, semakin lama semakin cepat atau semakin lambat kecepatannya ini? Nah, kecepatannya makin lama makin kecil ya, gitu, akhirnya berhenti ini. Nah, berarti ini bisa dikategorikan GLBB diperlambat gitu, diperlambat. Nah, kita selesaikan saja dengan cara mudah ya, diselesaikan dengan cara mudah karena di sini yang ditanyakan adalah jarak, ya di situ. Maka kita kembalikan pada grafik ini. Grafik ini ternyata grafik hubungan antara kecepatan dan waktu ya, kecepatan dan waktu. Kalau ada grafik hubungan antara kecepatan dan waktu untuk nyari jarak gitu ya, untuk nyari jarak maka cukup kita cari luasan di bawah kurva ini. Nah, gitu loh, kayak gini ya, luasan di bawah kurva ini. Nah, gitu loh, gambar kayak gini ya. Nah, segitu. Nah, kita lihat ini bangunnya berupa apa? Tuh, bangunnya berupa apa ini?
trapesium ya, berupa trapesium, sehingga luasan di bawah kurva itu yang merupakan jarak ya, jarak benda itu, karena pertanyaannya ini ya, pertanyaannya dalam selang waktu 40 sekon, berarti ya berangkat dari 0 sampai 40, 0 sampai 40 ya, sekian ini semua, berarti luas apa? Luas trapesium gitu ya, kayak gini ya. Nah gitu tak gambar gitu, 14 trapesium ya. Apa luas trapesium? Jumlah sisi, oke, jumlah sisi sejajar, oke, dikali apa? Dikali setengah tinggi ya, gitu. Jumlah sisi sejajar dikali setengah tinggi. Nah sisi sejajarnya berapa ini? Nah itu 40, itu ada 10 ya, berarti saya tambahkan ya, 40 ditambah 10 dikali setengah, tingginya berapa? 15. Nah gitu, tingginya 15, berarti ketemunya 50 dikali setengah dikali 15 ya, 7,5 ya, ini 7,5 kali 50 berapa? Iya, 375 ya, 375 apa? 375 meter. Nah inilah jarak tempuh totalnya gitu. Ini kalau diselesaikan dengan cara matematik ya, diselesaikan secara matematika, yaitu tinggal ngitung apa luasnya saja, ini luas di sini. Nah secara fisik gimana gitu, nanti silahkan mengambil, kalau seperti ini ada grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, yang ditanya jarak, ambil aja ini luasnya, selesai gitu. Nah, tapi kalau yang ingin nyari dengan cara fisik ya, secara fisika boleh ini, berarti coba. Nah ini tadi penyelesaian dengan cara apa ya, cara matematika gitu ya, cara mat, nah gitu. Nah sekarang fisika yang bicara itu. Oke, kalau fisika gimana? Berarti pada detik ke ya, T, coba ini gak garis ya, nah gitu, di garis. Jadi pada T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10, nah gitu, sekon, 0 sampai 10 sekon, berarti benda melakukan GL ya, GLB. Rumus yang ada di GLB apa? X sama dengan V dikali T. Oke, masukkan V nya berapa pada detik ke 0 sampai detik ke 10, berapa di situ ya? 15 ya, 15 dikali T nya berapa? 10. Nah berarti 150 meter. Atau 50 meter itu untuk detik ke 0 sampai 10. Nah berikutnya untuk detik ke ya, pindah ke sini ya. Oke, pada detik ke 10 sekon sampai ke T nya sama dengan 40 sekon. Nah ini ternyata benda melakukan GLBB gitu, GLBB. Nah berarti kalau GLBB, nah tadi kita sudah katakan ini bahwa kecepatannya makin lama makin turun ya, kecepatannya makin lama makin turun sampai dia berhenti. Nah berarti dia punya perlambatan, itu dia punya perlambatan ya. Masih ingat rumusnya ya, nyari perlambatan A gitu sama dengan VT min V0 dibagi T gitu. Berapa ini VT nya, berapa kecepatannya ini pada saat detik ke 40? 0 ya, 0 kita kurangi berapa V0 nya? 15. Nah gitu, 15 dibagi berapa? T nya dari 10 sampai 40? 30. Nah gitu, jelas ya, dari 10 sampai 40 berarti berapa? 30. Oke, ketemunya minus berapa? Setengah ya,
min setengah meter per sekon kuadrat. Nah itu percepatannya min setengah ya, artinya apa? Dia mengalami perlambatan. Nah sekarang kalau kita nyari sih berapa ini jadinya untuk jarak yang ditempuh kan gitu, nyari S toh ya, nyari S boleh pakai ini, boleh VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, boleh ya, masukkan coba VT nya berapa ini, VT nya 0, nah gitu, V0 nya berapa, 15 ya, 15 kuadrat plus 2 A nya berapa, min setengah, nah gitu, S nya, nah gitu, ini coret-coret itu ya, berarti tinggal S saja pindah ke sebelah kiri, berarti S nya berapa, nah gitu ya, 15 kuadrat ya, berapa 15 kuadrat coba ya, 225 ya, berarti ini 225 meter gitu. Nah sehingga kita tinggal jumlahkan ini 1, ini 2, data pada detik 0 sampai 10, yang ini detik ke 10 sampai 40 ya, berarti S totalnya berapa ini, atau X nya boleh S atau X sama saja ya. Nah berarti ini 225 ditambah 150 berarti berapa, sama 375. Nah gitu, ini kalau dikerjakan secara fisika gitu ya. Nah boleh pilih nanti mana yang disukai gitu ya. Nah, baik, itu untuk penyelesaian soal yang terkait dengan grafik gabungan antara GLB dan GLBB gitu. Nah jangan lupa setelah menyaksikan video ini ya untuk subscribe ya, dan klik notifikasi bel sehingga Anda nanti bisa menyaksikan update dari video-video yang dihasilkan oleh TSC ya. Selamat belajar, ingat masa depan, ingat TSC.